Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah pernyataan sikap terbaru dari Gus Fuad Pleret terkait dukungan yang dulu pernah mereka berikan kepada Ganjar Pranowo ketika bertemu langsung di markasnya di Jakarta, ya, sekitar 1 bulanan yang lalu, ya. Nah, tadi sudah sangat jelas saya kira poin pentingnya, yakni terkait dengan adanya indikasi akan bergabungnya koalisi 01 dan 03 di Pilpres 2024 besok. Ada wacana itu untuk melawan 02 seandainya Pilpres akan berlangsung 2 putaran, maka pernyataan sikap tadi tegas Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan akan meninjau ulang dukungan terhadap Ganjar Mahfud tersebut. Nah, terkait dengan video ini yang ingin saya tanggapi tidak banyak. Yang pertama, bahwa sejatinya semenjak pertemuan itu belum berlangsung. Siang hari pertemuan, malam harinya saya sudah dikabari dan bahkan saya ikut diundang. Saya ikut diundang untuk acara dengan Ganjar Pranowo itu. Tapi saya kemudian karena sepertinya ada kaki yang mencegah saya gitu. Sepertinya kakinya berat melangkah sehingga saya tidak bisa ikut hadir ke sana. Dan saya kemudian mengingatkan kepada beliau-beliau itu, pada para tokoh di gerakan pelurusan sejarah, pelurusan nasab Nabi ini, yang intinya saya menginginkan sebaiknya kita semuanya tidak ikut campur, tidak ikut terlibat mendukung di dalam Pilpres 2024 ini kepada siapapun. Saya menegaskan itu karena apa? Karena bahwa kalau kita ikut terjun langsung, ikut basah kuyup, ikut terlibat mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, itu akan berakibat pada anggapan publik, kepercayaan publik kepada kita semuanya, bahwa gerakan kita nanti dikira gerakan politik. Gitu loh. Walaupun tidak benar, tetapi tuduhan publik yang menuduh seperti itu menjadi ada dalil, menjadi ada dasar untuk menguatkan tuduhannya itu, karena ternyata mereka adalah punya kepentingan politik. Ternyata kan mereka mendukung capres ini, capres itu. Nah, itulah kemudian mengapa saya meminta khususnya kepada Kiai Hikmat untuk tidak ikut-ikutan mendukung salah satu capres di perhelatan Pilpres 2024 ini. Tujuannya agar gerakan kita tetap murni, gerakan kita tetap terjaga, gerakan kita gerakan moral, gerakan sosial, keagamaan, dan tidak ada unsur kepentingan politik praktis, tidak ada tuduhan bahwa kita menjadi salah satu alat, menjadi alat kepentingan politik salah satu pasangan capres, enggak. Hanya itu tujuannya, untuk menjaga kepercayaan publik yang telah mendukung kita dari Sabang sampai Merauke, bahwa gerakan kita memang benar-benar gerakan sosial keagamaan, gerakan spiritual, bukan gerakan politik, bukan alat dari kepentingan politik siapapun. Itu saja tujuannya, untuk menjaga kepercayaan mereka agar kita tetap bebas bersuara. Kiai Hikmat juga tetap bebas bersuara tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para habaib, penyimpangan-penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh mereka, penyimpangan sejarah Nusantara terkait mereka, dan seterusnya. Itu saja, nggak ada yang lain. Nah, akan tetapi kemudian
ternyata nggak tahu mungkin sudah terlanjur atau apa. Faktanya bahwa pada pertemuan di Jakarta itu khususnya Gus Fuad yang hadir dan teman-teman terang-terangan menjatuhkan atau mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud dengan alasan ABCD. Nah, ketika politik terus bergulir dengan segala macam dinamikanya, dengan segala macam nafsu serakahnya, dengan segala macam kehendak-kehendak dan hasrat-hasrat yang tidak bisa kita tebak, tidak bisa kita duga, maka yang terjadi seperti hari ini kekecewaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Fuad dan kawan-kawan, yaitu menjadi sebuah keniscayaan. Sangat wajar, itulah politik. Makanya harus hati-hati betul ketika kita akan terjun masuk ke dalam kubangan politik praktis, karena harus siap dengan segala macam konsekuensi dan resikonya. Maka tadi itu biar kita aman dari segala macam dampak buruk, efek-efek yang ada, kita sebaiknya sudahlah, tidak usah ikut berpihak kepada kepentingan politik praktis. Toh kita juga baru lahir lah, belum punya kekuatan apapun. Kalaupun kita mendukung pihak yang menang sekalipun, kita belum punya posisi tawar apapun, belum punya kekuatan apapun. Maka posisi netral menurut saya adalah posisi yang paling menguntungkan bagi gerakan ini, bagi visi ini, bagi tujuan besar ini untuk meluruskan asap, untuk meluruskan sejarah Nusantara ini. Agar kita tidak punya musuh, gitu. Agar kita tidak punya musuh politik, termasuk musuh kekuasaan. Karena kalau kita salah memilih, ternyata pilihan kita kalah besok begitu ya, padahal sudah menyerang habis-habisan, ikut menyudutkan calon presiden yang ternyata menang, nah itu akan menyudutkan gerakan kita. Apalagi kita tahu sendiri bahwa para habaib juga berada di semua titik, karena mereka ya sudah berpengalaman lah ya, sudah berpuluh-puluh tahun menjaga hubungan baik dengan mereka gitu ya. Jadi, dan para capres itu pun akan melihat secara zahir saja kan. Dalam konteks hari ini menjelang pilpres, mereka nggak mau tahu tentang siapa bagaimana mereka. Yang penting mereka bisa menggiring massa, bisa menyumbangkan suara banyak, yaitu yang akan dibeli. Itulah politik praktis, one man one vote kan begitu. Karena yang akan dihitung berjasa adalah jumlah suaranya. Jadi ya mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah ya. Ada hikmahnya bagi kita semuanya, bagi Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan. Kedepannya untuk lebih berhati-hati di dalam menapaki, melangkah, menjatuhkan pilihan di dunia politik praktis. Tetapi sekali lagi, kalau boleh saya usul, boleh saya menyarankan, sudahlah, mendingan cabut sekalian dukungan, cabut saja semua dukungan, tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo, tetapi tidak juga kemudian menjatuhkan dukungan kepada yang lain, tetapi kemudian memposisikan diri dalam posisi yang netral, dalam posisi ikut membantu bangsa dan negara di dalam mewujudkan pemilu yang damai, ikut mengkampanyekan agar Pilpres 2024 ini bisa berlangsung dengan damai, dengan aman, lancar, tanpa ada hambatan, gangguan apapun. Dan karena masing-masing sudah punya laskar, maka kekuatan laskarnya sementara diarahkan semuanya untuk membantu negara, untuk membantu aparat dalam rangka tadi mewujudkan pemilu yang damai, mewujudkan pemilu yang aman, bukan dalam rangka membackup salah satu kepentingan politik. Karena itu riskan. Orang-orang yang banyak baru lahir gitu ya di dunia politik, belum tahu lor kidul cara Banyumas, belum tahu peta politik, belum tahu bagaimana dalam dan terjalnya wilayah politik praktis. Nanti dikhawatirkan akan tersesat di lembah-lembah yang berbahaya di wilayah politik ini.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.